peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. A. Pembentukan PBB. Unit Nation atau UN atau PBB merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. PBB lahir melalui gagasan yang dimunculkan oleh beberapa pemimpin negara untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Pada 7 Oktober 1944 diadakan konferensi di Dumbarton Oaks, Washington, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Tiongkok membahas pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. B. Indonesia dan peran PBB. Indonesia telah merasakan peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran PBB tersebut meliputi 1. PBB berperan dalam pembentukan KTN, Komisi Tiga Negara, pada tahun 1947 yang mengawasi perjanjian Renville. 2. PBB membentuk UNCI, United Nations Commission on Indonesia, pada tahun 1949 dalam menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda, serta membawa Indonesia dan Belanda ke meja perlindungan Royen-Royen. C. Peran aktif Indonesia dalam PBB ditunjukkan dalam hal sebagai berikut. 1. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik pernah menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB pada tahun 1971. 2. Indonesia sudah 3 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau DK PBB. 3. Indonesia menjadi anggota sejumlah lembaga di bawah naungan PBB. 4. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Penasihat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB. 5. Indonesia berpartisipasi bagi pengembangan dan implementasi norma perlindungan HAM. 2. Peran Indonesia di ASEAN. A. Pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Negara pendiri sekaligus yang tergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada awal pembentukannya, ASEAN terdiri atas 5 negara anggota. Saat ini anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang telah dijajah. B. Peran Indonesia di ASEAN ditunjukkan dalam hal-hal berikut. 1. Negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. 2. Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. 3. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun 2003 dan pada tahun 2011. 4. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juni 1976. 5. Indonesia memandang penting perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN dan sekitarnya, termasuk terkait sengketa batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan. 5. Indonesia telah menggagas dibentuknya ASEAN Framework on Equitable Economic Development untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan ekonomi dengan mendepankan upaya-upaya seperti menjembatani kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial, serta membuka ruang partisipasi yang lebih besar dalam proses integrasi ASEAN. 6. Indonesia terus mendorong kelanjutan pembahasan pembentukan ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dalam upaya memberikan perlindungan bagi para pekerja migran di kawasan ASEAN. Peran Indonesia di gerakan non-blok.
Gerakan Non-Blok. GNB merupakan alternatif untuk negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam perang dingin. Umumnya merupakan negara-negara berkembang. Gerakan Non-Blok diprakarsai oleh Presiden Soekarno atau Indonesia, Presiden Joseph Broz Tito atau Yugoslavia, Presiden Gamal Abdul Nasser atau Mesir, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru atau India, Sekou Toure atau Guinea, dan Perdana Menteri Kwame Nkrumah atau Ghana. Gerakan Non-Blok didirikan dalam situasi lomba senjata dalam pengaruh dua blok antara Amerika Serikat atau blok Barat dan Uni Soviet atau blok Timur. B. Peran Indonesia di Gerakan Non-Blok. 1. Indonesia berhasil mendapatkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan menjadi perintis dan pemeraksas Gerakan Non-Blok. 2. Aktif dalam mempersiapkan penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok yang pertama di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. 3. Aktif dalam aktivitas Gerakan Non-Blok. 4. Presiden Soeharto pernah menjabat sebagai Ketua GNB pada periode 1992 sampai 1995. 5. Peranan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan KTT GNB yang ke-10 tahun 1992.